Dan, waduh, dan ini buat mbak-mbaknya, buat ceweknya. Jika kamu sudah berani meninggalkan masa lalumu, bukan berarti kamu harus jatuh cinta pada laki-laki sindikat. Jatuh cinta pada laki-laki yang bermulut manis. Karena laki-laki yang bermulut manis hanya butuh madu saja. Dia akan pergi darimu. Percayalah. Laki-laki yang tiba-tiba hadir mencintaimu. Lebih baik berprasangka baik, tapi jangan lupa kendalikan cintamu juga. Karena laki-laki yang di luar sana belum tentu mencintaimu dengan tulus dibandingkan dengan suamimu yang menunggumu tulus di rumah. Jangan bandingkan suamimu dengan laki-laki yang pakai seragam, karena seragam itu belum tentu punyanya. Berapa banyak perempuan yang ada di Indonesia menikah dengan laki-laki seragam, saat dicek nggak punya kodam, nggak punya kodim, nggak punya nomor, pokoknya nunggu kuwi lah. Jadi jangan terlalu cepat mencintai orang-orang yang berseragam. Rela meninggalkan anak dan suami demi laki-laki seragam, padahal seragamnya nyeleh. Ya, ini buat mbak-mbaknya ceweknya ya. Karena saya sendiri sebagai perempuan pernah merasakan laki-laki itu seperti apa dan bagaimana. Sempat ada yang bilang, "Ah, kenapa kamu cerita tentang mantan?" Perlu kamu tahu. Mantan suami saya yang dari Tangerang itu mencintai beberapa perempuan yang ada di Hong Kong sini. Dia tuh menyelidiki teman-teman saya. Bahkan dia bilang, tahu nggak mbak itu loh, pernah tinggal di rumah saya. Dan cewek-ceweknya ini menghubungi orang-orang sekitar saya. Bahkan ada yang berani menghubungi saya menanyakan, "Miss Juni, ini mantanmu ya?" Dikasih foto lagi saya. Ini piye konsepnya? Jadi mantan saya itu bisa dibilang garangan loh mbak, hati-hati loh. Dia itu menyebut nama saya sebagai mantan suami saya, terus habis itu dia ada 3-4 anak TKW, itu sedang dalam jebakan dia. Dan 2 perempuan yang saya tahu di Hong Kong sini, 2 perempuan ini ada di Hong Kong sini sekarang ini sedang mencintai dan jatuh cinta sama mantan saya. Saya menerima screenshot-an itu, tapi saya mau up, enggak deh. Enggak deh. Jadi mantan suami saya itu nyari TKW saat ini. Nyari kalian. Hati-hati aja. Jadi hati-hati ya. Ada orang yang mengatakan bahwa dia mantan suami saya. Dia memang benar mantan suami saya. Mantan suami saya yang pernah tidur dengan orang yang paling saya sayangi. Jadi hati-hati kalau ada laki-laki yang mengatakan mantan saya, pastikan curigai, dia adalah garangan. Ya. Jadi laki-laki seperti ini hati-hati, dia ngakunya mulutnya manis. Dia bilang akan pindah agama demi mencintaimu. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Jadi saya sudah mengingatkan ini ya. Dulu saya mengingatkan tapi dikatakan bahwa saya itu tidak bisa move on dari dia. Enggak, Mbak. Karena laki-laki ini sindikat. Dia menebar pesona dan mereka memakai nama saya. Jadi dia bilang bahwa dia adalah mantan suami saya. Jika siapapun laki-laki yang mengatakan dia adalah mantan suami saya, itu adalah garangan yang saya maksud. Laki-laki ini pernah mukulin saya sekali, 2 kali. Dia pernah tidur sama sahabat teman baik saya. Pesawat saya yang belikan tiket, apapun saya yang memfasilitasi. Akhirnya mereka di Makau pakai baju kapel-kapelan. Jadi terserah, itu urusan kalian, itu hak kalian. Percaya sama saya atau percaya sama dia. Kalau saya pribadi cuman mengingatkan. Dia tidak bisa bersama saya tapi selalu menyebut nama saya. Bahwa saya mantan suaminya Yuni. Saya nggak tahu tujuannya cerita kayak gitu, saya kurang tahu. Jadi aneh kan? Kamu mau mencintai perempuan lain, kamu tinggalin saya terus kamu cerita sama perempuan-perempuan lain. Kalau kamu itu mantan suami, nggak gitu kali konsepnya. Bener nggak? Jadi dia tuh bangga banget cerita sama orang kalau dia itu mantan suami saya. Kan nggak aneh gitu loh. Jadi buat kalian semua yang nanyain sama orang-orang deket saya, nggak lucu gitu loh Mbak. Itu adalah masa lalu dan udahlah biarkan berlalu. Dan dia bilang itu ya, saya itu mantan suaminya Yuni yang viral itu. Sudah viral, Yuni lagi. Aduh. Mantan cari jenang ya. Mungkin kayak gitu ya. Hati-hati aja, terserah kalian.
Jadi mantan saya saat ini sedang cari jenang di luar. Jadi dia mencari, menipu kalian uang. Di awal dia nggak akan minta uang, tapi kamu nggak akan terasa ngasih dia uang. Termasuk ibunya juga, termasuk mamanya juga. Hati-hati saja. Jadi kalau kalian sudah dikenalin sama keluarganya, hati-hati aja. Hati-hati. Karena mereka satu keluarga kurang lebih sama. Saya bukan ingin menjatuhkan. Jika mereka tidak menyebut nama saya, mungkin saya akan selesai. Karena sudah 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Jadi saya nggak mau itu akan menjadi menjadi blunder lagi. Tapi saya mengingatkan buat para pekerja migran yang ada di Taiwan, Macau, Hong Kong, karena sasarannya ada di situ. Dia ngaku sama orang lain kalau dia ada di Macau, dia ngaku sama orang lain dia ada di Malaysia, jadi safe katanya. Terus dia ngaku sama orang lain ada di Taiwan. Itu urusan kalian. Setidak-tidaknya saya sudah mengingatkan. Garangan yang saya maksud termasuk mantan suami saya. Ya, paham ya nyampe di sini ya. Punya kisah mirip, Miss. Tapi bedanya masih belum nikah, belum jadi suami, udah sejahat itu. Makanya Mbak, karena saya tidak suka hubungan tanpa status Mbak. Jadi kalau saya pacaran itu saya langsung nikah. Jadi saya lebih memilih menikah, memiliki surat nikah, daripada saya memiliki hubungan tanpa status. Itu saya ya. Tapi bukan berarti dia bisa mengambil seenaknya sendiri. Dan setelah dia tahu dia berhubungan dengan orang lain, ya udah saya tinggalkan. Termasuk dia juga masuk di channel saya, di salah satu YouTube saya. Jadi ada teman-teman saya itu yang dulu tinggal sama saya itu di-inboxin semua. Tujuannya apa sih? Jadi hati-hati ya. Dia ngakunya orang Tangerang atau manapun, Jakarta. Intinya adalah mantan istrinya yang beberapa dulu setelah menikah dengan saya, dia nikah, juga pernah mencari saya. Bahkan boneka kesayangan saya ada di tempat dia. Dia lupa boneka bisa dibeli, hati nggak bisa dijual. Jadi sudah lupakan. Buat teman-teman hati-hati saja. Saya cuma mengingatkan hati-hati. Jika kamu memilih mencintainya itu urusan Anda, bukan urusan saya. Yang penting jangan nanyain apakah ini mantannya suaminya Miss Yuni sekarang menjadi garangan di luar. Ya. Jadi bukan saya apa ya? Ingin mengatakan masa lalu, karena saya tidak ingin kalian diporotin secara massal oleh laki-laki. Saya cuma mengingatkan, bagi yang ingin saya ingatkan. Tapi kalau kalian bilang dia mencintaimu, bahkan pindah agamamu, itu urusanmu. Dan kamu percaya, silakan. Yang habis uangnya bukan saya. Yang nangis juga bukan saya. Dan kamu bukan perempuan satu-satunya yang dia gombalin. Jadi jangan GR. Dia sudah lihai. Ya, teman-teman ya.